Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to tutorial jelas dan singkat. Okay, my friends, how are you today? I hope you're fine. Okay, my friends, in this occasion it's gonna be different because in this occasion I'm gonna share about how to speak English easily. Mungkin teman-teman yang belum bisa berbahasa Inggris dengan melihat video-video saya tutorial cara belajar bahasa Inggris dengan mudah dan cara menghafal rumus bahasa Inggris dengan mudah, insya Allah teman-teman akan segera bisa berbahasa Inggris dengan benar dan cepat. Jadi untuk teman-teman, saya di sini akan menjelaskan ada 3 trik atau tips yang harus teman-teman ketahui. Dengan 3 trik atau tips dari saya ini, insya Allah teman-teman akan cepat bisa menguasai bahasa Inggris atau bahasa internasional. Oke, step yang pertama atau trik yang pertama adalah grammar atau tata bahasa Inggris. Jadi sebelum kita belajar bahasa, kita harus tahu dulu tata bahasa yang benar. Insya Allah di video ini nanti saya akan membahas grammar yang paling dasar untuk pemula. Yang kedua adalah vocabularies atau kosakata. Tanpa kosakata, of course, we cannot speak English. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga yaitu practicing. Practice your English. Mempraktekkan bahasa Inggris. Ya, jadi belajar bukan untuk hanya mengetahui, hanya untuk bisa saja tidak, tapi dipraktekkan. Ya, practice your English with your friends, with your teacher. Agar apa? Agar yang kita sudah hafalkan, rumus-rumus yang sudah kita hafalkan, vocabularies yang sudah kita cari tahu, itu tidak akan lupa. Jadi bisa kita ingat terus, ya. Oke teman-teman, langsung aja kita belajar yang pertama, step atau trik yang pertama, yaitu kita harus menguasai dulu grammar atau tata bahasa. Yuk simak videonya. Sebelum kita belajar bahasa Inggris, teman-teman, kita harus belajar bahasa Indonesia yang benar. Oke, di sini saya ada kalimat saya makan ayam goreng. Saya di sini sebagai subjek, adapun makan di sini sebagai predikat, dan adapun ayam goreng di sini sebagai objek. Dalam bahasa Inggris juga sama ya teman-teman ya. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Cuma dalam bahasa Inggris, predikat itu namanya verb atau kata kerja. Maka jika kalimat saya makan ayam goreng ditulis dalam bahasa Inggris, saya I makan eat ayam goreng fried chicken. Oke, berarti di sini I sebagai subjeknya, eat sebagai verb 1 atau verb 1-nya, fried chicken sebagai objeknya. Kenapa di sini saya tulis ada verb 1? Karena nanti kita akan belajar verb 2 dan verb 3. Di sini kita akan belajar yang paling dasar yaitu verb 1. Apa itu verb 1? Verb 1 itu digunakan untuk simple present tense, teman-teman. Apa itu simple present tense? Simple present tense adalah rumus bahasa Inggris yang digunakan waktu sekarang. Jika kita ingin berbicara sekarang, maka gunakan rumus simple present tense. Berarti bisa diambil kesimpulan teman-teman bahwa bahasa Inggris itu ketika dia beda waktu, maka beda juga rumus yang digunakan. Dan kita sama-sama tahu bahwa waktu itu hanya dibagi 3. Ada waktu yang sudah terjadi, ada yang sedang terjadi, dan akan terjadi. Jadi ketika waktu itu sedang terjadi sekarang, apa yang kita bicarakan sekarang, seperti saya sekarang ini menjelaskan pelajaran bahasa Inggris itu menggunakan simple present tense. Jika itu sudah terjadi, berarti sudah terjadi beberapa hari yang lalu, bahkan 2 jam yang lalu, bahkan berapa detik yang lalu, maka itu menggunakan rumus simple past tense. Dan apabila itu akan terjadi, maka menggunakan simple future tense. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang intinya dulu, yaitu simple present tense. Jadi simple present tense itu sering digunakan. Kegiatan sehari-hari seperti saya menjelaskan pelajaran bahasa Inggris ini, kalau saya berbicara ini menggunakan simple present tense. Oke, langsung aja di sini saya jelaskan rumus simple present tense. Jadi rumus simple present tense itu memiliki verbal dan nominal. Di setiap rumus 16 tenses itu memiliki verbal nominal.
Apa itu verbal dan apa itu nominal? Verbal adalah sesuatu yang itu ada tindakannya atau ada kata kerjanya. Contohnya di situ makan, bermain, menendang. Itu semua ada tindakannya, maka itu menggunakan rumus verbal. Adapun yang tidak ada tindakannya atau tidak ada kata kerjanya, maka itu dinamakan nominal. Contohnya, saya ganteng. Ganteng adalah kata sifat atau adjektif, maka termasuk dalam bentuk nominal. Adapun rumus simple present tense yang verbal, yang positif adalah subject, verb 1, S or S, object. Oke, yang perlu teman-teman ketahui bahwa subjek itu cuma ada I, you, they, we, she, he, it. Oke, di sini saya akan contohkan satu persatu ya teman-teman. Oke, di sini saya akan contohkan yang pertama, yaitu saya, I. Dalam kalimat verb 1 saya ambil bahasa Inggris makan. Makan adalah eat. Objeknya adalah fried chicken. Maka I eat fried chicken. Contoh kedua adalah you kick me. Kick adalah menendang. Contoh ketiga adalah we bring a food. We kita, bring membawa, a food makanan. Contoh keempat adalah mereka belajar bahasa Inggris. Mereka they belajar learn bahasa Inggris, English language. They learn English language. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah penambahan S atau ES. Jadi penambahan S atau ES ini hanya untuk subjek she, he, it. Selain subjek she, he, it tidak ditambahkan S atau ES. Maka ketika subjeknya she, he, it harus ada penambahan huruf S atau ES. Oke, di sini saya akan jelaskan untuk penambahan ES terlebih dahulu. Untuk penambahan ES yaitu apabila verb satunya atau kata kerjanya itu berakhiran dengan huruf SS, SH, CH, O, X, Y, maka itu ditambahkan ES. Contoh di sini, she kiss me. Dia perempuan menciumku. Karena di sini dia huruf verb satunya adalah SS, maka ditambahi ES menjadi she kisses me. Contoh yang kedua yaitu verb 1 atau kata kerja yang akhirannya SH. Contohnya he wash every day. Dia laki-laki mencuci setiap hari. Wash di situ SH terakhir, maka harus tambahi ES menjadi he washes every day. Contoh yang selanjutnya adalah verb 1 atau kata kerja yang berakhiran dengan huruf CH. Di sini saya contohkan catch. Catch itu menangkap. Di sini contoh she, subjek she sudah, he sudah, sekarang yang it. It ini untuk benda atau hewan. Di sini saya contohkan hewan saja. Contohnya kucing. Seekor kucing menangkap butterfly atau kupu-kupu. Maka a cat catches butterfly. Oke, adapun contoh selanjutnya yaitu kosakata atau verb 1 yang akhirannya O. Contoh kalimatnya adalah Indah pergi ke sekolah. Indah di sini termasuk she ya, dia perempuan. Maka menjadi Indah goes to school. Adapun selanjutnya adalah contoh kata kerja dengan akhiran huruf X. Oke, di sini contohnya Hasan mix something. Hasan mencampur sesuatu. Di sini Hasan sebagai he ya, dia laki-laki. Mix di sini adalah verbnya. Maka menjadi Hasan mixes something. Selanjutnya adalah kata kerja yang berakhiran dengan huruf Y. Oke teman-teman, untuk Y ini spesial ya. Jadi untuk Y ini bisa dua. Yang pertama adalah Y ini diganti dengan huruf I kemudian ditambahi ES. Nah, itu yang pertama. Yang kedua,
Y cuma ditambahi S. Oke, di sini saya jelaskan yang pertama ya teman-teman, yaitu Y diganti huruf I, kemudian ditambahi huruf ES. Syaratnya adalah apabila sebelum huruf Y bukan huruf vokal, maka Y diganti I ditambahi huruf ES. Contoh di sini adalah kosakata bahasa Inggris menangis, yaitu cry. Ya, di sini jika dia laki-laki menangis setiap hari, maka menjadi he cries. Y diganti I ditambah ES menjadi cries. He cries every day. Yang kedua adalah Y hanya ditambah S. Syaratnya adalah apabila sebelum huruf Y adalah huruf vokal A, I, U, E, O, maka ditambahi S saja. Contohnya adalah play, yang artinya bermain. Di sini saya contohkan, dia laki-laki bermain bola. He play football. Play di sini tambah S. Nah, karena sebelumnya adalah huruf vokal, maka menjadi he plays football. Oke teman-teman, selanjutnya adalah untuk penambahan S saja. Jadi untuk penambahan S ini, selain yang berakhirannya bukan SS, SH, CH, OX, Y, jika subjeknya she, he, it, maka hanya ditambah S. Contohnya di sini, he write his job. Dia laki-laki menulis tugasnya. Jadi di sini ditambah S saja karena akhirannya adalah huruf E, bukan termasuk SS, CH, X, O, Y. Maka hanya ditambah S menjadi he writes his job. Oke teman-teman, selanjutnya adalah kita membahas rumus verbal yang negatif. Yang positif sudah, sekarang yang negatif. Apa itu sih yang negatif? Negatif itu berarti ada tidaknya teman-teman. Kalau di sini saya tadi contoh yang positif adalah saya makan ayam goreng, adalah I eat fried chicken. Maka ketika itu negatif ada tidaknya. Berarti saya tidak makan ayam goreng. Oke, di sini saya jelaskan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya yang negatif adalah subject plus do or does ya, plus not plus verb 1 plus objek. Oke teman-teman, yang perlu teman-teman perhatikan di sini adalah do atau does. Di sini pilih salah satu. Do itu digunakan jika subjeknya I, they, we, you, maka menggunakan do. Jika itu subjeknya she, he, it, maka menggunakan does. Oke, contoh di sini seperti tadi, saya tidak makan ayam goreng. Berarti I subjeknya menggunakan do not. Berarti I do not, verb satunya eat, objeknya fried chicken. I do not eat fried chicken. Dan do not ini bisa disingkat menjadi don't. Oke, yang selanjutnya adalah di sini contoh yang does not. Maka di sini saya contohkan saja, saya rubah subjeknya menjadi dia laki-laki. Jika subjeknya dia laki-laki menggunakan does. Oke, berarti di sini jika dia laki-laki tidak makan ayam goreng, maka menjadi he does not eat fried chicken. Dan does not di sini bisa disingkat menjadi doesn't. He doesn't eat fried chicken. Oke teman-teman, adapun rumus selanjutnya adalah interrogatif atau tanda tanya. Jadi interrogatif ini untuk bertanya ya teman-teman ya. Contoh kalimatnya adalah apakah dia laki-laki makan ayam goreng? Ketika ingin bertanya seperti itu maka menggunakan rumus interrogatif ini. Rumusnya adalah do atau does plus subject plus verb 1 plus objek. Jadi di sini do atau does-nya ditaruh di depan menjadi pertanyaan. Jika contohnya tadi adalah apakah dia laki-laki makan ayam goreng, maka menggunakan does. Karena does di sini buat subjek she, he, it. Maka menjadi does she eat fried chicken? Apakah dia laki-laki makan ayam goreng? Oke, next adalah contoh do.
Do di sini digunakan untuk subjek Ayu Dewi, maka menggunakan do. Contoh, do you know my house? Apakah kamu tahu rumahku? Oke teman-teman, tidak terasa saya sudah menemani teman-teman hampir 15 menit ya. Jadi karena panjangnya video teman-teman, di kesempatan kali ini saya hanya bisa menjelaskan simple present tense yang verbal saja. Adapun yang selanjutnya atau next video, insya Allah saya akan upload yang nominal. Agar teman-teman tidak ketinggalan video selanjutnya dari saya, langkah baiknya teman-teman klik tombol subscribe terlebih dahulu. Agar apa teman-teman? Agar teman-teman tidak ketinggalan video pembelajaran bahasa Inggris selanjutnya. Jika teman-teman punya seputar pertanyaan tentang bahasa Inggris, teman-teman jangan sungkan-sungkan untuk bertanya ya. Karena sungkan bertanya atau malu bertanya sesat di jalan. Caranya, teman-teman ketikkan saja pertanyaan teman-teman di kolom komentar. Insya Allah, saya akan jawab pertanyaan teman-teman. See you next time, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.